Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari HIV/AIDS. Apa itu HIV atau AIDS? Jadi pengertian dari HIV atau AIDS ini sering dikira sebagai satu kesatuan. HIV dan AIDS adalah dua kondisi yang berbeda. Meski begitu, keduanya memang saling berhubungan. Sederhananya, HIV adalah kondisi yang bisa menyebabkan penyakit AIDS. HIV ini secara spesifik menyerang dan menghancurkan sel CD4 yang menjadi bagian terpenting dari sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan infeksi. Hilangnya sel CD4 ini akan melemahkan fungsi sistem imun pada tubuh kita hingga sangat drastis. Akibatnya, terinfeksi HIV akan membuat tubuh menjadi rentan mengalami berbagai penyakit infeksi dari bakteri, virus, jamur, parasit, dan patogen merugikan lainnya. Lalu AIDS yaitu suatu kumpulan gejala yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah. Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit kronis lain seperti kanker dan berbagai infeksi oportunis yang muncul seiring dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, apa sih perbedaannya dari HIV dan AIDS? Jadi pada fase HIV yaitu fase di mana virus masuk ke dalam tubuh dan tubuh mulai melakukan perlawanan dengan menciptakan antibodi. Pada fase ini sebagian besar orang tidak merasakan gejalanya sehingga disebut fase tanpa gejala. Lalu fase AIDS yaitu saat tubuh sudah tidak mampu melawan penyakit-penyakit yang masuk dan menginfeksi tubuh. Biasanya dikatakan fase AIDS setelah muncul 2 atau lebih gejala, misalnya flu yang sulit sembuh diiringi mencret dan menurunnya berat badan. Orang dengan HIV dan AIDS atau OTH dibagi dalam 4 stadium perkembangan, yaitu yang pertama stadium awal infeksi HIV, menunjukkan gejala-gejala seperti demam, kelelahan, nyeri sendi, pembesaran kelenjar getah bening. Gejala-gejala ini menyerupai influenza atau monokleosis. Yang kedua, stadium tanpa gejala, yaitu stadium di mana OTH nampak sehat, namun dapat merupakan sumber penularan infeksi HIV. Masa ini bisa mencapai 5 hingga 10 tahun, bergantung dengan kekebalan tubuh dan kesehatan seseorang. Yang ketiga, stadium ARC atau AIDS-related complex. Itu memperlihatkan gejala-gejala seperti demam lebih dari 38 derajat Celcius secara berkala atau terus-menerus, menurunnya berat badan lebih dari 10% dalam satu waktu 3 bulan, pembesaran kelenjar getah bening, diare, mencret secara berkala atau terus-menerus dalam waktu yang lama tanpa sebab yang jelas, kelemahan tubuh yang menurunkan aktivitas fisik, berkeringat pada waktu malam hari. Yang keempat, stadium AIDS. Itu menunjukkan gejala-gejala seperti terdapatnya kanker kulit yang disebabkan sarkoma Kaposi, kanker kelenjar getah bening, infeksi penyakit. Misalnya seperti pneumonia yang disebabkan oleh pneumoktis, kali ini TBC, dan peradangan otak atau selaput otak. Lalu ada jenis dari HIV. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu HIV-1 dan HIV-2. Masing-masing tipe terbagi lagi dalam beberapa subtipe. Pada banyak kasus, infeksi HIV disebabkan oleh HIV-1, yaitu 90% diantaranya adalah HIV-1 subtipe M. Sedangkan HIV-2 diketahui hanya menyerang sebagian kecil individu, terutama di Afrika Barat. Infeksi HIV dapat disebabkan oleh lebih dari satu subtipe virus, terutama bila seseorang tertular lebih dari satu orang. Kondisi ini disebut dengan superinfeksi. Lalu selanjutnya ada tanda dan gejala HIV atau AIDS. Apa saja sih tanda dan gejala HIV/AIDS? Jadi infeksi HIV pada umumnya tidak menampakkan wujud yang jelas di awal masa paparan. Kebanyakan OTH
tidak menunjukkan tanda atau gejala HIV atau AIDS yang khas dalam beberapa tahun pertama terinfeksi. Berikut ini ada beberapa gejala infeksi HIV pada tahap awal yang biasanya disebut tahap serokonversi atau biasa terjadi dalam rentang waktu 2-6 minggu setelah terpapar virus. Yang pertama itu ada demam, yang kedua ada muncul ruam di tubuh biasanya tidak gatal, lalu ada tenggorokan sakit, pembengkakan atau kelenjar getah bening, penurunan berat badan, diare, kelelahan, dan nyeri pada persendian dan nyeri otot. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab orang terkena virus HIV/AIDS. Menurut Center Disease Control and Prevention atau CDC, penularan virus HIV dari pengidap hanya bisa diperantarai oleh cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan praejakulasi, cairan rektal atau anus, cairan vagina, dan ASI yang berkontak langsung dengan luka terbuka di selaput lendir, di jaringan lunak, atau luka terbuka di kulit luar tubuh orang yang sehat. Jalur penularan virus umumnya terjadi dari hubungan seks tanpa kondom, yang dimana penularan HIV ini terjadi dengan syarat Anda sebagai seorang yang sehat memiliki luka terbuka atau lecet organ seksual di mulut atau di kulit. Biasanya perempuan remaja cenderung lebih rentan terhadap resiko infeksi HIV karena selaput vagina mereka lebih tipis sehingga lebih rentan lecet dan terluka dibandingkan wanita dewasa. Penularan HIV lewat seks anal juga termasuk lebih rentan karena jaringan anus tidak memiliki lapisan pelindung layaknya vagina, sehingga lebih mudah sobek akibat gesekan. Selain dari paparan antar cairan dengan luka lewat aktivitas seks, penularan HIV juga dapat terjadi jika cairan terinfeksi tersebut disuntikan langsung ke pembuluh darah, misalnya dari pemakaian jarum suntik secara bergantian dengan orang yang terkontaminasi dengan HIV, lalu menggunakan peralatan tato dan tindik yang tidak disterilkan dan pernah dipakai oleh orang dengan kondisi ini. Memiliki penyakit menular seksual lainnya seperti chlamydia atau juga jenor. Virus HIV akan sangat mudah masuk saat sistem kekebalan tubuh lemah. Ibu hamil pengidap HIV/AIDS juga dapat menularkan virus aktif kepada bayinya sebelum atau selama kelahiran dan saat menyusui. Namun, jangan salah sangka, Anda tidak dapat tertular virus HIV ini melalui kontak sehari-hari seperti bersentuhan, berjabat tangan, bergandengan, berpelukan, cipika-cipiki, batuk dan bersin, mendonorkan darah ke orang yang terinfeksi lewat jalur yang aman, dan menggunakan kolam renang atau duduk di toilet yang sama. Berbagi spray, berbagi peralatan makan atau makanan yang sama dari hewan, nyamuk, atau serangga lainnya. Selanjutnya, cara penanganan virus HIV/AIDS. Bagaimana mendiagnosis HIV dan AIDS? Mendiagnosis infeksi virus HIV biasanya akan dilakukan dengan tes darah, karena ini adalah cara yang paling memungkinkan untuk dokter memeriksa sekaligus menentukan apakah Anda terinfeksi HIV atau tidak. Keakuratan tes tergantung pada waktu kapan paparan terakhir HIV. Misalnya, kapan terakhir kali berhubungan seks tanpa kondom atau berbagi jarum suntik. Jika seseorang pernah melakukan berbagai tindakan yang beresiko terkena HIV, seseorang tersebut bisa saja benar terinfeksi virus HIV atau AIDS. Oleh karena itu, lebih baik melakukan tes HIV terlebih dahulu untuk mengetahui status kesehatan kita, karena dibutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk antibodi HIV muncul pada tes HIV. Yang artinya, jika terdapat antibodi HIV, maka tubuh teridentifikasi terinfeksi virus HIV. Lalu, bagaimana cara mengobati HIV dan AIDS? HIV atau AIDS tidak bisa disembuhkan karena belum ada obatnya. Namun, gejala penyakit dapat dikendalikan dan sistem imun bisa ditingkatkan dengan pemberian obat atau terapi antiretroviral atau ARV.
Obat ARV tidak dapat menyembuhkan, tetapi bisa membantu orang dengan HIV hidup lebih lama dan lebih sehat. Selain itu, ARV juga membantu mengurangi resiko penularan HIV. Terapi ARV adalah sekumpulan obat yang biasanya digunakan untuk mengobati infeksi akibat penyakit HIV. Tujuan utama obat ARV adalah mencegah dan mengurangi jumlah Human Immunodeficiency Virus atau HIV dalam tubuh dan menghambat virus dalam memperbanyak diri. Dengan begitu, jumlah virusnya di dalam tubuh tidak terus bertambah. Saat terdeteksi infeksi HIV, seseorang diminta untuk minum obat ARV sesegera mungkin apabila dalam kondisi pertama hamil, kedua memiliki infeksi oportunistik atau infeksi penyakit lain bersamaan dengan HIV, ketiga memiliki gejala yang parah, keempat jumlah sel CD4 di bawah 350 atau jumlah sel darah putih limfosit berada di bawah 350. Kelima, memiliki penyakit ginjal akibat HIV. Keenam, sedang dirawat karena hepatitis B atau C. Selanjutnya, apa saja perubahan gaya hidup atau pengobatan rumahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi HIV dan AIDS? Pertama, memakan makanan dengan gizi seimbang dan memperbanyak sayur, buah, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Kedua, beristirahat dengan cukup. Ketiga, rutin berolahraga. Keempat, menghindari obat-obatan terlarang termasuk alkohol. Kelima, berhenti merokok. Keenam, melakukan berbagai cara untuk mengelola stres seperti meditasi atau yoga. Ketujuh, mencuci tangan dengan air bersih dan peliharaan setiap habis memegang hewan. Kedelapan, menghindari daging mentah, telur mentah, susu yang tidak dipasteurisasi, dan makanan laut mentah. Kesembilan, melakukan vaksin yang tepat untuk mencegah infeksi seperti radang paru dan flu. Selanjutnya adalah komplikasi virus HIV atau AIDS. Apa yang komplikasi dari HIV atau AIDS ini? Komplikasi dari infeksi virus Human Immunodeficiency virus adalah penyakit AIDS. Artinya, AIDS menjadi kondisi lanjut dari infeksi HIV. Infeksi Human Immunodeficiency virus dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga bisa menyebabkan berbagai infeksi lainnya. Jika Anda juga memiliki AIDS, mungkin Anda memiliki beberapa komplikasi kondisi yang cukup parah, seperti infeksi, kanker, tuberkulosis, atau bisa disebut dengan TBC. Yang keempat, cytomegalovirus. Yang kelima adalah candidiasis. Yang kelima, Cryptococcus meningitis. Yang ketujuh, toxoplasmosis. Dan yang terakhir adalah cryptosporidiosis. Yang pertama, infeksi. Infeksi kuman lain bisa terjadi lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Adapun berbagai infeksi yang biasanya muncul yaitu tuberkulosis, infeksi cytomegalovirus, Cryptococcus meningitis, toxoplasmosis, dan yang terakhir cryptosporidiosis. Dan yang kedua ada kanker. Orang yang mengalami AIDS juga bisa terkena penyakit kanker dengan mudah. Jenis kanker yang biasanya muncul yaitu kanker paru-paru, ginjal, limfoma, dan sarkoma Kaposi. Adapun yang ketiga, tuberkulosis, yang biasa kita ketahui adalah TBC. Tuberkulosis (TBC) merupakan infeksi paling umum yang muncul saat seseorang mengidap penyakit HIV. Pasalnya, orang dengan HIV atau AIDS tubuhnya sangat rentan terkena virus. Oleh sebab itu,
Tuberkulosis menjadi penyebab utama kematian di antara orang-orang yang mengidap penyakit HIV atau AIDS. Dan yang keempat, cytomegalovirus. Cytomegalovirus ini adalah virus herpes yang biasanya ditularkan dalam bentuk cairan tubuh seperti air liur, darah, urin, air mani, dan air susu ibu. Sistem kekebalan tubuh yang sehat akan membuat virus tidak aktif. Namun, jika sistem kekebalan tubuh melemah karena Anda mengidap penyakit HIV dan AIDS, virus dapat dengan mudah menjadi aktif. Cytomegalovirus itu dapat menyebabkan kerusakan pada mata, saluran pencernaan, paru-paru, atau organ lain. Dan yang kelima, candidiasis. Candidiasis adalah infeksi yang juga sering terjadi akibat penyakit HIV atau AIDS. Kondisi ini menyebabkan peradangan dan menyebabkan lapisan putih dan tebal pada selaput lendir mulut, lidah, kerongkongan atau vagina. Dan yang keenam, Cryptococcus meningitis. Meningitis adalah peradangan pada selaput dan cairan yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang, atau bisa disebut dengan meninges. Meningitis cryptococcal adalah infeksi sistem saraf umum pusat yang bisa didapati oleh orang dengan penyakit HIV atau AIDS. Cryptococcus yang disebabkan oleh jamur di dalam tanah. 7. Toxoplasmosis. Infeksi yang mematikan ini disebabkan oleh Toxoplasma gondii, parasit yang menyebar terutama melalui kucing. Kucing yang terinfeksi biasanya memiliki parasit di dalam tinjanya. Tanpa disadari, parasit ini kemudian dapat menyebar ke hewan lain dan manusia. Jika orang yang berpenyakit HIV atau AIDS mengalami toxoplasmosis dan tidak segera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan infeksi otak serius seperti encephalitis. Yang terakhir, yang 8 adalah cryptosporidiosis. Infeksi ini terjadi disebabkan oleh parasit usus yang umum ditemukan pada hewan. Biasanya seseorang bisa terkena parasit ini cryptosporidiosis ketika Anda menelan makanan atau air yang terkontaminasi. Nantinya parasit akan tumbuh di usus Anda dan saluran empedu, menyebabkan diare parah kronis pada orang yang mengidap penyakit AIDS. Layanan BK yang tepat bagi konseling penderita HIV atau AIDS. Konseling HIV atau AIDS. Konseling HIV atau AIDS merupakan salah satu program WHO dalam usaha pencegahan penularan HIV. Konseling merupakan bagian dari prinsip 5C dalam tes HIV, yaitu yang pertama konsen, yang kedua konseling, yang ketiga confidentiality, yang keempat correct test result, dan yang kelima connection. Koneksi ke fasilitas terapi, perawatan, dan pencegahan. Konseling HIV adalah komunikasi yang bersifat pribadi dan rahasia antara seorang klien dengan seorang konselor yang telah dilatih mengenai HIV atau AIDS untuk meningkatkan kemampuan klien menghadapi stres dan mengambil keputusan berkaitan dengan HIV dan AIDS. Klien pada konseling HIV adalah orang-orang yang akan dan telah menjalani tes HIV. Aspek konsen, izin terlebih dahulu, dan confidentiality, kerahasiaan, menjaga rahasia, merupakan aspek yang sangat penting dalam konseling HIV. Karena konseling HIV merupakan bagian dari tes HIV, maka terdiri dari 2 tahap, yaitu konseling awal sebelum pemeriksaan, biasa kita sebut dengan konseling pra-testing, dan konseling setelah dilakukan pemeriksaan, biasa kita sebut konseling pasca testing. Berdasarkan jenisnya, konseling HIV terdiri dari voluntary counseling dan end testing, atau biasa disebut dengan PICT, Provider Initiated Testing and Counseling, PITC, dan Prevention Mother to Child Transmission, atau biasa disebut dengan PMTCT. PCT merupakan pemeriksaan dan konseling atas dasar inisiatif individu yang beresiko. PITC adalah pemeriksaan dan konseling atas inisiatif tenaga kesehatan yang memeriksa, sedangkan
PMTCT adalah konseling untuk mengurangi kemungkinan penularan ibu dan anak. Ya, selanjutnya ada Voluntary Counseling and Testing (VCT). Voluntary Counseling and Testing (VCT) merupakan pemeriksaan dan konseling sukarela dan dari individu yang berisiko terkena HIV atau AIDS. VCT biasanya menggunakan rapid test untuk mendeteksi HIV yang hanya memerlukan setetes darah atau sel kekorokan bucal. Pemeriksaan ini relatif murah, mudah, dan hasilnya dapat dibaca setelah 15 menit. Dilakukan VCT, AIDS atau F dapat dideteksi lebih dini sehingga penderita dapat mempertahankan kesehatan seoptimal mungkin, mengetahui dan menerapkan pola hidup yang benar-benar baik untuk penderita HIV atau AIDS, serta orang di sekitarnya mengenali tanda-tanda infeksi oportunistik sehingga dapat diterapi sedini mungkin. Mendapatkan sumber dukungan di masyarakat atau bisa disebut dengan support group, mendapatkan terapi antiretroviral bisa disebut dengan ARV sedini mungkin, mencegah penularan kepada orang lain, dan bagaimana mengatasi stres bagi orang dengan yang mengidap penyakit HIV atau AIDS bisa disebut dengan ODHA. Selanjutnya adalah Provider Initiated Testing and Counseling, biasa disebut dengan VITC. Provider Initiated Testing and Counseling (PITC) adalah pemeriksaan dan konseling HIV yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaan ini biasanya dianjurkan untuk orang yang datang ke fasilitas kesehatan dengan tanda dan gejala yang dicurigai terinfeksi HIV. PITC hanya dilakukan di klinik ANC, antenatal care, klinik TB, tuberkulosis, dan klinik VMS, penyakit menular seksual. Dan yang terakhir adalah Prevention of Mother to Child Transmission, bisa disebut dengan PMTCT. Penularan HIV dari ibu yang hamil dengan HIV positif kepada anaknya berkisar antara 15% sampai 45%. Kemungkinan ini dapat berkurang sekitar 5% dengan pencegahan yang benar, sehingga diperlukan program PMTCT.